Nah aku tuh udah bener-bener ini ya, udah kepengen gitu Kak. Terus aku chatin dia supaya gimana sih aku caranya supaya aku bisa berhubungan sama dia nih. Akhirnya aku chatan sama dia. Aku tuh pura-pura sakit ya Kak. Aku ngechat dia, terus aku minta perhatiannya dia. Aku pengen apa-apa tuh aku langsung bilang sama dia. Aku sakit pun aku bilang sama dia. Aku sakit nih. Terus dia kenapa katanya gitu, kok bisa sakit katanya. Jadi aku ngechat dia, aku pura-pura sakit nih, terus dia bawain makan tuh ke kosan aku. Aku di situ aku pura-pura lemes Kak. Dia bawain makan, terus dia mau nyuapin aku, terus aku tuh pengen ganti baju. Aku bilang ke dia karena aku di situ aku pura-pura lemes kan, pengen digantiin baju. Aku bilang gitu karena aku nggak bisa bangun. Kayak jompo ya. Iya, di situ aku Terus dia nanya, kamu sakit apa sih kok selemes itu? Iya, dia tuh nanya, kok kamu bisa sampai selemes ini, kenapa katanya gitu. Ya aku bilang aja, aku nggak kuat jalan aku gitu, karena aku pusing banget. Nah di situ aku beneran Kak digantiin baju sama dia. Terus dia ngunci pintu dulu kan, karena aku mau dibukain. Udah gitu aku dibukain lah. Jadi dia terangsang juga akhirnya, karena ngelihat aku. Dipakein baju lagi apa enggak tuh? Enggak, malah aku bukain itu bajunya. Oh, jadi sama-sama buka baju. Iya, kata dia, kok kamu bisa bangun katanya gitu. Karena kan aku buka bajunya Iya, tadinya dia. Iya. tadi katanya nggak bisa bangun. Iya, Terus karena kamu bilang ketahuan deh. iya, enggak. Jadi gini Kak, jadi kan dia udah lihat itu aku kan. Jadi aku bilang aja, aku tuh langsung kayak sehat gitu ngelihat anunya dia. Jadi kamu alasannya itu Iya. langsung seger. Iya, jadi aku tuh langsung seger lihat anunya dia gitu. Jadi kan dia kalau ke apa sih, kalau aku ngelihat dia tuh suka pakai itu mulu ya, apa, celana yang pendek. Nah makanya aku tuh seger banget kalau ngelihat dia kayak gitu. Aku ngelihat anu kamu tuh kayak langsung seger gitu. Jadi langsung buat aku bisa bangun gitu. Terus Iya, jadi aku tuh langsung seger gitu ngelihat anunya dia. Oh ya udah berarti ini obatnya kamu katanya gitu. Akhirnya aku sama dia tuh mau gitu sama aku. Terus Akhirnya ngapain kalian? kita tuh peluk-pelukan. Jadi dia ternyata juga agresif juga. Kayak udah pernah gitu Emang dia. ngapain agresifnya? Jadi dia minta aku buat duduk sambil kayak gitu. Itu tuh duduk sambil ngangkang. iya. Terus diapain sama dia? Ya aku pura-pura diem aja gitu, ternyata dia lebih agresif juga. Terus dia diapain sama dia? Ya dimasukin anunya ke aku. Gitu. Jadi dia juga udah paham ternyata. Padahal masih SMA ya? Iya, masih SMA. Kamu nggak nanya sama dia? Enggak sih. Kamu udah jago gitu, jangan kamu udah sering gitu. Enggak, aku nggak nanya kayak gitu juga sih. Cuman aku apa ya, dibawa enak aja. Maksudnya dia lebih itu juga lebih berpengalaman dari bapaknya, kayak agresifnya tuh lebih parah banget. Oh gitu. Iya. Terus kamu nggak ketahuan bapak kek? Nah, takut nggak ketahuan apa? Kamu nggak takut ketahuan bapak kos? Cara dia kan suka gedor-gedor sembarangan tuh. Iya, nah di situ tuh si bapaknya dia tuh jadi kayak ada curiganya gitu. Jadi sering ketemu aku gitu Kak. Siapanya? Si anaknya tuh sering ketemu aku kan di Di mana? dapur, kayak di dapur gitu kan. Biasanya kan nggak pernah masuk situ anaknya. Jadi kenapa Curiganya gimana? Ngomong atau gimana? ngomong? Karena aku dengar mereka kayak Gimana? bicara gitu, kok kamu ada di sini mulu ya kayak gitu. Gitu. Tapi nggak ketahuan. Enggak. Setelah bercerai itu dari dia diusir apa segala macam, terus kan kamu berarti kan udah ada nih cowok yaitu bapak kos, ada juga anak kos, Iya. ya kan? Kamu apa sih? Apa yang kamu cari di situ? Apakah memang kamu cuman untuk kepuasan semata karena masalah biaya kos, atau memang kamu mau seriusin, atau seperti apa arahnya? Kan kamu udah single, tentunya harus ada prioritas dalam hidup kamu kan. Iya. Aku di situ sih cuman mencari kepuasan ya Kak. Tapi kalau untuk mencari uang, Mencari uang karena aku makan, tidur itu
Sudah terjamin. udah terjamin di situ. Kamu nggak mau nikah? Enggak sih, tapi ada sih yang aku pengen. Aku tuh pengen kayak punya anak itu. Punya anak. Dari mana nih? Dari bapak kos apa dari anak kos? Anak kos masih sekolah. Belum kepikiran sih kalau ke situ, cuman aku mikirnya pengen punya anak. Tapi yang dari yang benar-benar sayang sama aku gitu. Dan Kak. pengen menikah gitu Iya, ya? dan pengen menikah. Tapi nggak mau sama bapak kos itu? Nggak mau. Kenapa? Kan Ya. dia punya kos-kosan. Ya karena aku tahu dia begitu sama aku, ya pasti sama orang lain juga. Oh, jadi kamu takut diselingkuhin lah ya? Iya. Berarti kamu harus cari yang bener dong, nggak Iya. bisa selamanya kayak gitu. Mungkin ada kriteria kamu atau yang kamu ini, berarti kamu sekarang nggak kerja? Aku paling event-event kayak gitu. Kalau lagi ada. Oke. Kalau nggak ada ya aku kadang minta sama bapak kos jajan kayak gitu. Semoga kamu di event-event itu menemukan yang benar, Ya, yang amin. cocok sama kamu dan yang subur supaya kamu bisa dapat Iya. anak gitu ya. Jadi ya pelajarannya di kisahnya ini adalah, aduh, bapak mertua aja gitu ya kalau misalnya lagi berdua itu kan bisa tergoda gitu kan. Ya hindarilah momen-momen berdua yang dengan hal-hal yang bukan muhrim. Hindari, karena apa, ada hubungan saudara aja kayak mertua, ipar, ya kan? Apalagi sekarang lagi musim tuh film Ipar Adalah Maut. Iya. Gitu kan. Kalau tadi Mertua adalah maut. Nah, terus bapak kos dan anak kos itu Adalah maut juga. bisa maut, bisa kesenangan, tergantung dari Iya. kamu. Tapi tetaplah apapun itu, alangkah baiknya kamu memilih satu yang mana yang cocok buat kamu dan kalian benar-benar halalin, itu lebih baik gitu kan ya. Mudah-mudahan kamu juga dapat jodoh yang baik. Terus segala trauma, mungkin kamu trauma ya Iya. sebelumnya karena diusir, tapi kan itu Diusir. kan akibat perbuatan kamu sendiri, benar nggak? Iya. Yang penting kita ke depannya harus lebih baik. Silakan di komen netizen seperti apa. Kita doakan siapa namanya? Haci. Aci dapat yang terbaik dan setia ya. Kalau udah dapat yang baik, jangan selingkuh-selingkuh. Terima kasih Aci. Sama-sama, Kak.